jaga nikmat dalam ketaatan. Sebagaimana kita tadi sampaikan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat yang sudah kita hafal, bahkan sering kita dengar paling tidak sekali dalam sepekan, mengingatkan pada kita, jaga nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jangan sampai belum sampai 7 hari sudah ditarik oleh Allah, belum sampai nikmat yang diberikan oleh Allah belum genap 24 jam sudah ditarik oleh Allah, karena yang menerima nikmat itu kemudian tidak taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, pertama dan utama mari kita selalu menjaga tingkat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang tidak terikat oleh tempat dan tidak terikat oleh waktu, bahkan tidak terikat dengan kondisi apapun. Karena setiap kali kita bersyukur kepada Allah, Allah akan mempertebal dinding keimanan kita kepadanya. Sehingga yang kita rasakan adalah menjadi orang yang bersegera melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Setiap kali kita mensyukuri nikmat itu, Allah juga akan bertebal dinding ketabahan dan kesabaran kita di saat kita diuji dan dicoba oleh Allah. Tidak ada kata rugi bagi seorang muslim manapun yang senantiasa dia memanjatkan kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, kecuali Allah tambah nikmat tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Maka setiap aktivitas kita harus sejalan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, menunjukkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah berdasarkan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, selaku khatib berwasiat untuk diri kami dan juga untuk kita semua, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terikat oleh tempat dan tidak terikat oleh waktu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada. Keberadaan kita terikat dengan tempat, keberadaan kita pasti juga terikat dengan waktu. Haitsu ma kunta. Maka ketakwaan yang berarti adalah menjaga, taat, tunduk, patuh, berhati-hati kepada Allah harus kemudian kita jaga. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena ketakwaan itu bisa diperoleh dan terasa ringan ketika satu sama yang lain saling muawanah, saling bahu-membahu, tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan kemudian ketika pada diri kita ada nilai-nilai ketakwaan, coba di-sharingkan, dikongsikan dengan yang lain, agar yang lain kemudian tertarik, terikat, dan juga kemudian memotivasi dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Siapapun kita, ketika kita menanamkan benih-benih ketakwaan dalam diri kita, maka akan muncullah benih namanya mujahadah, kesungguhan. Kesungguhan dalam melaksanakan perintah dan juga meninggalkan larangan.
akan muncul benih muhasabah. Muhasabah selalu mengevaluasi. Orang bertakwa tidak akan pernah berhenti pada satu titik ketakwaannya, tapi dia terus mengevaluasi apa yang kurang, mana yang harus ditingkatkan dan juga harus diperbaiki. Maka orang yang bertakwa ketika dia terpeleset, tergelincir, maka kemudian akan segera kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, benih ketakwaan yang ada dalam diri kita akan muncul dalam bentuk muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Karena perasaan diawasi oleh Allah lebih kuat dampaknya dari sekedar pengawasan CCTV yang ada di sekitar kita. Sekalipun tidak ada orang, kita merasa Allah melihat kita. Sekalipun dalam tengah keramaian pun kita akan merasa bahwa Allah mengawasi kita. Dan semoga kita termasuk hamba yang bertakwa. Amin. Jamaah rahimakumullah, sidang khutbah pada siang kali ini membawakan tajuk menjaga nikmat dalam ketaatan. Sebagaimana kita tadi sampaikan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat yang sudah kita hafal, bahkan sering kita dengar paling tidak sekali dalam sepekan, mengingatkan pada kita, jaga nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jangan sampai belum sampai 7 hari sudah ditarik oleh Allah, belum sampai nikmat yang diberikan oleh Allah belum genap 24 jam sudah ditarik oleh Allah, karena yang menerima nikmat itu kemudian tidak taat. Karena salah min Bani Israel, ada kisah yang disampaikan oleh Rasul SAW. 3 orang dari Bani Israel, kondisinya adalah kondisi di mana dia tidak ingin mendapatkan kondisi tersebut. Al-Abros, dia dalam keadaan penyakit kusta, kulitnya belang-belang, mengeluarkan bau yang busuk. Yang kedua Al-Aqra, kemudian kepalanya ada penyakit sehingga menjadikan rambutnya itu menjadi rontok dan tumbuh tidak beraturan. Anak kecil pun kemudian merasa takut dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sama Al-A'ma, orang yang kemudian menjadi buta. Dulunya 3 orang ini bukanlah orang yang berpenyakit. Dulunya dia adalah orang yang sehat, hidup sebagaimana pada umumnya orang kala itu. Tapi Allah memberikan apa yang tidak bisa dia tolak. Sakit Allah kirimkan, kemiskinan Allah kirimkan, maka mereka menjadi orang yang miskin dan berpenyakit. Siapa antara kita yang mengingat seperti itu? Tentunya tidak ada. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mampu menolak ataupun menghindarinya. Maka Allah mengutus malaikat dalam wujud seorang manusia. Masing-masing didatangi. Ayu halin ahabba ilaik. Wahai kamu orang yang kemudian abros, yang belang-belang kulitnya. Ayu halin ahabba ilaik. Kondisi apa yang engkau inginkan? Kamu ingin kondisi seperti apa di saat kamu miskin seperti ini, di saat kamu sedang sakit seperti ini? Maka tentunya orang yang sakit ketika dikasih pilihan, kamu mau apa? Jawabannya pertama adalah ingin sehat. Atas izin Allah, maka malaikat dalam wujud manusia mengusap pada bagian tubuh yang sakit, kemudian hilang, terangkatlah sakitnya dan menjadi orang yang sehat. Pertanyaan yang kedua adalah, ayu malin ahabba ilaik. Harta apa yang paling engkau inginkan? Selaku manusia yang tercipta dari materi, maka kecintaan terhadap materi pun muncul. Sebagaimana kita juga memiliki kecintaan terhadap materi. Maka dia mengatakan al-ibil. Saya ingin seekor onta. Dikasihlah onta yang bunting dan tinggal beberapa hari akan melahirkan. Jamaah rahimakumullah, boleh jadi ada kondisi di mana kita mengalami kehidupan ini di saat kita meminta Allah kasih apa yang kita minta. Di saat kita memohon kepada Allah kasih apa yang kita mohonkan kepadanya. Dan di saat kita sedang terbesit saja di dalam hati, Allah sudah kabulkan apa yang terbesit dalam hati yang kita inginkan. Sebagaimana orang Bani Israel ini. Orang yang kedua juga demikian. Didatangi manusia dalam wujud manusia, kemudian ditanya, ayu halin ahabba ilaik. Yang sakit kepalanya, rambutnya yang rontok pun menjawab, saya ingin sembuh. Saya ingin rambut saya tumbuh kembali dengan baik. Diusaplah kepalanya, dengan izin Allah tumbuhlah rambut dengan baik. Ayu malin ahabba ilaik. Setelah minta sehat Allah berikan kesehatan, maka pertanyaan kedua, permohonan kedua adalah apa yang kau inginkan, harta apa yang kau inginkan? Dia menginginkan al-baqar, ingin seekor sapi. Dikasihlah sapi lembu yang sudah bunting, beberapa hari lagi akan melahirkan. Inilah kemudian Allah memberikan ijabah kepada orang yang memohon kepadanya.
tidak tunggu lama, dalam waktu yang segera, sebagaimana ketika kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim illa a'tallahu biha ihda min salasin." Seorang muslim yang kemudian berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya seraya memohon kepada Allah, di dalam doanya tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim, maka Allah kasih satu dari tiga pilihan yang ada. Imma ayu ajjalalahu da'watuhu, ada kalanya Allah segerakan doa itu terkabulkan dengan cepat. Kita hari ini berdoa, Allah kemudian kabulkan esoknya. Wa imma ayudakhira fil akhirah, kalau tidak Allah kabulkan dengan cepat, maka Allah akan ganti setiap doa itu dengan pahala di akhirat nantinya. Wa imma ayyusrifa anha minas su'i mithlaha, jika tidak, yang ketiga adalah Allah tidak mengabulkan doa itu karena Allah selamatkan dia dari bahaya yang akan tumbuh, akan lahir, akan muncul jika doa itu sudah dikabulkan. Maka dari kita mengevaluasi, sekian banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah, ada yang sudah terkabulkan, ada kemudian yang belum terkabulkan. Yang belum terkabulkan, doa itu adalah doa yang baik, tidak ada unsur dosa dan memutus tali silaturahim, terus panjatkan, karena setiap kali kita memanjatkan akan berbuah pahala. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, adalah orang yang kemudian yang buta. Tentunya orang buta ketika ditanya mau apa, ingin bisa melihat, diusaplah matanya dan kemudian atas izin Allah bisa melihat. Ayu malin ahabba ilaik, harta apa yang kau inginkan? Saya menginginkan ghanam, seekor kambing. Maka dibilah seekor kambing sudah bunting. Setiap tiga orang yang meminta Allah kabulkan dengan segera. Minta kaya, Allah kasih kekayaan. Minta sehat, Allah kasih kesehatan. Maka kekayaan dan kesehatan itu menjadi ujian, bagian daripada ujian kita. Maka Allah utus untuk menguji ke berikutnya adalah Allah utus malaikat dalam wujud manusia yang kemudian berpakaian compang-camping dengan perawakan meminta-minta, minta sedekah, minta bantuan. Datang kepada orang yang pertama, ditolak. Dia tidak mau berbagi. Ketika disebutkan, kamu dulu kan miskin, sekarang menjadi kaya, ternyata dibantah. Kekayaan itu adalah hasil dari jerih payahku sendiri, tidak ada campur tangan dari Allah. Dulu kan kamu sakit, sekarang menjadi sehat, itu adalah hasil jerih payahku sendiri. Maka di sini kita menemukan indikasi ketidaktaatan seseorang kepada Allah. Dulu meminta kemudian Allah kasih, sekarang kemudian ketika diuji dengan pemberian itu kemudian lupa, lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah angkat kesehatan, Allah kembalikan sakitnya. Allah angkat kekayaannya, Allah kembalikan kemiskinannya. Peristiwa ini yang menimpa pada orang yang pertama, yang kusta, dia kembali kusta. Menimpa juga kepada orang yang kedua, adalah orang yang kemudian kepalanya sakit, kembali juga sakit. Rambutnya sakit, kemudian menjadi sakit kembali. Dan semua baik onta yang sudah beranak pinak, kemudian menjadi hilang. Sapi yang sudah beranak pinak, satu lembah penuh dengan sapi dan onta masing-masing, kemudian menjadi hilang. Atas izin Allah, Allah tarik lagi nikmatnya itu karena tidak berbalas dengan kenikmatan. Jamaah rahimakumullah, tinggal orang yang ketiga. Maka orang yang ketiga ini kemudian didatangilah orang meminta-minta, minta sedekah. Berbagilah sedekah dengan saya adalah orang yang menempuh perjalanan jauh, habis bekal, tidak tahu kemana lagi. Maka orang yang memang dalam hatinya ada ketaatan, dia tidak basa-basi, kemudian langsung ditanya, lihatlah ke lembah sana. Apa yang kau lihat? Yang saya lihat adalah kumpulan dari hewan kambing-kambing yang begitu banyak. Dikatakan sama orang yang ketiga ini, yang dulunya buta bisa melihat, pergilah ke lembah saya yang penuh kambing itu, ambillah kambing yang engkau suka sebanyak apapun dan tinggalkan yang tidak engkau suka. Kemudian ditanya, kenapa demikian? Dulu saya adalah orang yang buta, kemudian Allah kembalikan penglihatan saya sehingga saya bisa melihat seperti sekarang ini. Dulu saya adalah orang miskin, bahkan lebih miskin dari Anda, kemudian Allah berikan nikmat kekayaan kambing. Maka engkau adalah hamba Allah, saya juga hamba Allah, dan semua ini datanya daripada Allah. Silahkan ambil yang kau suka dan tinggalkan yang tidak engkau suka. Maka orang ini mengatakan, najahta, engkau lulus. Sedangkan dua orang sebelummu dia tidak lulus. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah menguji kita,
tidak lantas ujian itu kemudian disampaikan dalam bentuk kata ujian. Boleh jadi Allah menguji kita dari orang terdekat kita. Seorang anak diuji oleh orang tuanya, orang tua diuji oleh anaknya atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka masing-masing. Kita boleh diuji dengan orang yang berada di sekitar kita, yang berumah tangga, kemudian diuji dengan orang yang meminta-minta datang ke rumahnya, atau kemudian di jalan. Maka ketika kita mampu untuk berbagi, silahkan berbagi. Ketika belum mampu dan tidak memungkinkan untuk berbagi, maka sampaikanlah dengan kata-kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka diam menjadi solusi ketika tidak mampu berbicara yang baik. Tidak mampu memberi orang yang meminta-minta, tolaklah dengan perkataan yang baik. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kami berbagi, bisa kami memberi. Tidak kemudian membentak, ujung-ujungnya tidak memberi. Bukan kemudian dengan mengungkit-ungkit si peminta, keadaan si peminta, ujung-ujungnya tidak memberi. Sekalipun dia memberi setelah mengungkit dan juga menghardik pun tidak diperkenankan. Boleh jadi orang yang meminta kepada kita, boleh jadi orang yang datang kepada kita, itu adalah ujian yang Allah kirimkan kepada kita untuk menguji taatkah atau tidak. Ketika tidak taat, maka kenikmatan Allah tarik. Jika tidak taat, maka nikmat itu bisa berkurang dari apa yang seyogyanya diberikan kepada hamba tersebut. Inilah jamaah rahimakumullah, ketika membaca surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku, yaitu Allah, akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya adabku benar-benar sangat keras. Dan Ibnu Tabari mengatakan bahwa la in syakartum rabbakum, jika kalian bersyukur terhadap Tuhan kalian, bi ta'atikum iyyahu, dengan taat kepada Rabbmu, fima amarakum wa nahakum, dengan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang, la azidannakum fi ni'amihi alaikum, maka pasti aku akan tambah nikmat-nikmat atas kalian. Ala ma qad a'takum minan najah, termasuk juga keselamatan. Ketika ayat ini membahas terkait dengan Nabi Musa alaihissalam, bentuk kesyukurannya adalah diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai menjaga ketaatan untuk mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min tilawatihi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari di khutbah yang kedua kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap menjadi pribadi yang taat di sepanjang menerima ujian dari Allah, baik ujian kenikmatan yang kita harapkan atau ujian yang kemudian yang tidak kita harapkan. Ketaatan ini menjaga kenikmatan itu tetap berada dalam keadaan dan juga dalam diri kita, dan kenikmatan itu berbalut dengan ketaatan. Syukur, alhamdulillah, bagian daripada ketaatan. Tapi ketika nikmatnya adalah nikmat harta, maka tidak cukup dengan alhamdulillah, tapi mengeluarkan sebagian dari harta tersebut. Sebagaimana nikmat sehat, tidak hanya cukup mengucapkan alhamdulillah, tapi kemudian menggunakan kesehatan itu dalam ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar.
wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.